Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor. Kita akan menggunakan konsep-konsep dari vektor yang pernah kita pelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan vektor. Kita langsung mulai saja. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini kalian tahu ya ini gambar apa? Ini adalah semacam permainan Super Mario Bros. Games ya, yang mana di games itu Super Mario ini itu melompat-lompat gitu ya untuk menangkap jamur atau untuk menghindari musuh. Nah, lompatan-lompatan ini ternyata membentuk suatu kurva yang mana kurva ini untuk membuatnya digunakan vektor. Nah, kan bisa kalian lihat di sini ada vektor, di mana vektor ini mewakili perpindahan dari gerak Mario tersebut gitu ya. Coba kalian perhatikan di sini Mario mengawalinya dari titik 0,0 pada detik ke-0 juga, posisinya juga di posisi 0, kemudian dia bergerak nih ke arah atas. Nah, sehingga pada detik pertama, di sini, yaitu jadi posisinya ada di sini. Ya, perpindahannya diwakili oleh vektor 1,3 pada detik pertama, artinya di sini 1, di sini 3, ya, sehingga tadinya posisinya di 0,0, dia sekarang posisinya ada di 1,3 ya. Nah, selanjutnya pada detik kedua dia melompat lagi nih ke arah atas, bergerak lagi yang diwakili oleh vektor 1,2. Nah, posisi di detik kedua ini apakah berapa? Apakah 1,2? Bukan ya, 1,2 ini vektor yang mewakili perpindahan dari detik ke-1 ke detik kedua. Di posisi kedua, Mario ini ada di posisi koordinat 2,5. Nah, bisa kalian lihat dari grafiknya juga 1, 2 ya di sini, lalu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan 2,5 ini koordinatnya juga bisa diperoleh dari penjumlahan vektor 1,3 ditambah 1,2. Lalu berarti pada detik ketiga, ya tadinya posisinya di 2,5, lalu berpindah yang diwakili oleh vektor 1,1, berarti posisi di detik ketiga ada di koordinat 3,6 betul ya. 1,1 ditambah 2,5. Nah, segitu pula dengan seterusnya ya. Nah, sekarang apakah kalian bisa mencari atau menentukan jarak yang ditempuh oleh Mario itu dari detik ke-1 hingga detik ketiga, yang artinya berarti kita mencari jarak dari sini ke sini ya, mencari jarak dari sini ke sini. Ya, dari detik ke-1 ke detik ketiga. Ya, kalian bisa ya. Yang mana jarak ini berarti kita menentukan sama dengan menentukan panjang vektor. Vektor dari detik ke-1, misalnya kita misalkan dengan titik A, ini koordinatnya, dan ini B. Berarti sama saja dengan kita mencari panjang dari vektor AB. Nah, langsung saja kita cari ya. Tadi kita punya titik A-nya itu adalah 1,3 dan titik B-nya adalah 3,6. Nah, kita mau menentukan panjang dari vektor AB nih. Nah, langsung saja. Berarti ini akar dari 3 kurang 1 ya. Karena AB 3 kurang 1 kuadrat ditambah 6 dikurang 3 kuadrat. Nah, ini berarti hasilnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini hasilnya berarti akar dari 4 ditambah 9, yaitu akar 13. Nah, panjang vektor AB-nya ini adalah akar 13. Artinya jarak yang ditempuh Mario dari detik pertama ke detik ketiga itu berarti adalah akar 13 satuan. Oke ya. Oke, kita selesaikan masalah yang lain mengenai vektor. Nah, di sini ada sebuah burung bangau nih. Dia lagi merhatiin ada 3 buah ikan di hadapannya. Nah, ikan mana sih yang sebaiknya ditangkap oleh burung bangau berdasarkan jaraknya? Tentunya memilih jarak yang terdekat kan. Nah, jarak mana yang terdekat? Nah, ikan pertama ada di koordinat ini, ikan kedua di sini, dan ikan ketiga katanya ada di antara ikan pertama dan ikan kedua. Dengan perbandingan jaraknya adalah ini. Sedangkan burung bangaunya ada di titik pangkal 0,0. Nah, supaya kita tahu ikan mana yang sebaiknya ditangkap, berarti kan kita harus tahu jaraknya. Ya kan, jarak mana yang paling dekat. Berarti kita harus tahu jarak burung bangau ke ikan pertama, jarak burung bangau ke ikan kedua, dan jarak burung bangau ke ikan ketiga. Nah, berarti kita harus menentukan dulu. Kita simbolkan dulu, misalkan O itu titik pangkalnya 0,0, ini mewakili koordinat titik
Ya, ini adalah koordinat titik yang mewakili posisi burung ya. Pilih posisi burung bangau. Nah, lalu katanya ikan pertama, maka kita misalnya dengan A. Itu 2,9 adalah koordinat titik yang mewakili posisi ikan pertama ya. Ikan pertama. Dan titik B misalnya adalah koordinat titik yang mewakili posisi ikan kedua. Dan ikan ketiga misalkan kita buat pemisalan dengan C, karena kita belum tahu koordinatnya, berarti kita misalkan dulu saja dengan B. Nah, lalu kita cari deh panjangnya. Nah, panjangnya berapa? Panjang dari O ke B ya, dari jarak burung bangau, posisi burung bangau ke A dulu, ke A, ke ikan yang pertama, itu berarti sama aja kita mencari panjang dari vektor OA ya kan. Yang panjangnya adalah akar dari A min O, berarti 2 min 0 kuadrat, ditambah 9 min 0 kuadrat, berarti sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu akar dari 4 ditambah 81 sama dengan akar dari 85. Selanjutnya kita cari jarak dari burung bangau ke ikan kedua, berarti OB ya, B min O yaitu 8 min 8 min 0 kuadrat ditambah 4 min 0 kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan negatif 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau hasilnya berarti akar dari 64 ditambah 16 ya, itu akar dari 80 ya, akar dari 80. Nah, sekarang kita cari jarak dari O ke C, tapi C-nya kita belum tahu, maka kita harus cari tahu dulu C-nya. Tadi katanya C itu ada di antara O dan B, ada di antara ikan pertama, ikan kedua. Karena ikan pertama dan kedua kita misalkan dengan AB, maka jarak C itu ada di antara AB ya, maaf bukan OB, A ke B. Berarti ada di sini nih. Dengan perbandingan jaraknya tadi adalah katanya 3 banding 2. Nah, berarti kita harus cari dulu nih koordinat titik C, ya kan? Koordinat titik C gimana cara nyarinya? Nah, kalian ingat pernah belajar tentang pembagian ruas garis, ya. Sehingga koordinat titik C bisa kita cari dengan menerapkan vektor posisi nih dari C, yang rumusnya adalah M dikali B. Vektor B ditambah M dikali vektor A per M tambah A, N tambah M. Nah, M banding N-nya itu adalah 3 banding 2. Sehingga M-nya adalah 3, vektor posisi B sama nih komponennya dengan koordinat titik B, yaitu negatif 8,4. Itu pula yang vektor posisi A. Ya, ini dibagi, M tambah N adalah 5 ya, 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, sekarang kita operasikan 3 dikali negatif 8 per 4. Ya, ini berarti hasilnya negatif 24,12 ditambah dengan 4,18 per 5. Nah, kita lanjutkan di sini, berarti kita peroleh negatif 24 tambah 4 berarti negatif 20, 12 tambah 18 berarti 30 per 5. Kita bagi, berarti ini negatif 4,6. Sehingga koordinat titik C-nya juga komponen koordinatnya sama dengan komponen dari vektor posisi C, yaitu negatif 4,6. Nah, dari sini berarti kita bisa nih menentukan panjang OC-nya ya kan? Panjang dari jarak burung bangau ke ikan ketiga, yaitu akar dari C min O, yaitu min 4,0 ya tadi, ditambah 6,0 kuadrat jangan lupa. Nah, berarti ini hasilnya adalah negatif 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu akar dari 16 ditambah 36 sama dengan akar dari 52. Nah, sekarang kalian bisa lihat nih, jaraknya deketan mana? Akar 85, akar 80, atau akar 52? Nah, tentunya akar 52 kan? Nah, sehingga karena paling dekatnya itu ke
ikan ketiga, sehingga ikan yang sebaiknya ditangkap oleh burung bangau berdasarkan jaraknya adalah ikan ketiga, ya kan, dengan posisinya atau koordinatnya itu ada di negatif 4, nah seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini ada seorang arsitek nih, dia mau bikin sebuah taman, ya, mendesain sebuah taman dengan koordinat titik-titiknya itu ini. Dan di tamannya dia tuh mau bikin sebuah monumen yang letaknya itu harus tegak lurus dengan tanah. Nah, karena harus tegak lurus dengan tanah, berarti dia akan tegak lurus dengan ketiga titik ini. Ya, yang dicari itu adalah vektor yang menyatakan letak monumennya itu. Nah, gimana caranya? Karena letak monumennya itu tegak lurus terhadap tiga titik, berarti di sini arah kita itu adalah ke cross product, gitu ya. Arah kita berarti menyelesaikannya itu dengan menggunakan konsep dari cross product. Oke, kita misalkan dulu titik-titik yang diketahui dengan ABC dulu ya. 03, B-nya itu adalah 250, dan C-nya itu adalah 314. Nah, berarti cross product nih, perkalian apa dengan apa? Vektor kan, ini kan masih titik, berarti kita cari vektornya kan. Vektor AB dulu deh. Vektor AB berarti berapa komponennya itu? 2 min 1, 5 min 0, 0 min 3. Berarti komponennya adalah 1,5, negatif 3. Lalu vektor AC ya kan. Vektor AC komponennya adalah 3 min 1, 1 min 0, 1 min 0, ya 3 min 1, 1 min 0, dan 4 min 3. Berarti hasilnya adalah 1, 2 ya, 2,1,1. 2,1,1. Lalu vektor BC ya kan. Vektor BC itu 3 min 1, 3 min 2, 1 min 5, 4 min 5. Berarti komponennya 1, negatif 4. Nah, ini adalah vektor-vektor nih. Vektor-vektor dari AB, AC, dan juga BC. Nah, berarti supaya monumennya itu tegak lurus, kita cari komponen dari vektor yang mewakili letak monumen itu berarti adalah hasil dari cross product dua vektor ini. Kalian boleh ngaliin AB dengan AC, kalian boleh mengalihkan AB dengan BC, atau kalian boleh mengalihkan AC dengan BC gitu ya. Hasilnya nanti akan sama. Kita coba saja salah satu. Misalkan kita mau mengalihkan AB dengan AC ya. Kita cari hasil cross product antara AB dengan AC. Nah, kita manfaatkan determinan matriks IJK, ya kan? Ini AB, AB-nya komponennya 1, 5, negatif 3. Lalu AC-nya komponennya adalah 2, 1, 1. Di sini jangan lupa kita tuliskan lagi kolom pertama dan juga kolom kedua. C, 5, 1. Oke, di sini kita kalikan dengan memanfaatkan cara ya, cara Sarus ini, determinat Sarus ini hasilnya adalah 5i ya. Lalu ini hasilnya negatif 6j. Lalu ini hasilnya adalah plus k, lalu dibalik ke sini jadi negatif 10k, lalu ke sini jadi negatif, ini hasilnya negatif jadi tetap positif ya, 3i, dan ini negatif ya, negatif c. Berarti ini kita jumlahkan 5i ditambah 3i, berarti hasilnya 8i. Negatif 6j dikurang j, berarti negatif 7j. K dikurang 10k, berarti negatif 9k. Nah, berarti kita dapatkan nih hasil cross product vektor AB cross vektor AC hasilnya 8i min 7j min 9k, atau kalau kita tuliskan dalam vektor kolom berarti 8, min 7, min 9. Nah, artinya vektor tak nol yang nyatakan letak monumen terhadap ketiga titik sudut taman itu adalah tadi 8, negatif 7, negatif 9. Oke, itu beberapa masalah yang melibatkan vektor yang dapat kita bahas. Selanjutnya tentunya masih banyak lagi masalah-masalah yang melibatkan vektor lain yang bisa kalian selesaikan juga. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.